warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Kolaka bersama saya, Zahra Ilani Putri. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan dan memaparkan visi misi dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Mungkin sebelumnya ada baiknya kita perkenalan diri dulu, dimulai dari paslon nomor 1, dilanjutkan dengan paslon nomor 2, dan dilanjutkan dengan paslon nomor 3. Perkenalkan, nama saya Galih Dwi Saputra Kisna dari kelas 11 MIPA Matrix sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kolaka masa bakti 2023-2024 nomor urut 1. Dan perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Sudarso dari kelas 11 MIPA Redox sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kolaka masa bakti 2023-2024 nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky Asyurah Amriyadi. Saya dari kelas 11 MIPA Galaksi. Adapun jabatan saya sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024 dengan nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurfani dari kelas 11 MIPA Redox sebagai jabatan Wakil Ketua OSIS. Halo teman-teman, saya Humaira Ilmiah Zahra atau Humay dari kelas 11 Metana sebagai calon Ketua OSIS nomor urut 3. Saya Claudia Akiles, bisa dipanggil Akil, dari kelas 11 Matrix sebagai calon Wakil Ketua OSIS dari nomor urut 03. Baik, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan rules-nya dulu nih. Yang dimana setiap paslon akan saya berikan 9 poin pertanyaan yang akan saya paparkan. Yang dimana dimulai dari paslon nomor urut 1, dan setelah dijawab akan dilanjutkan oleh paslon nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Pertanyaan yang pertama, tolong disimak baik-baik. Pertanyaan yang nomor 1, bagaimana perasaannya mencalonkan sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Perasaan kami saat mencalonkan, kami merasa sangat bersemangat dan bereuforia karena diberi kesempatan untuk menjadi pasangan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Meskipun agak deg-degan ya. Baiklah, perasaan saya tentunya ya amat bangga, senang, dan kami berharap sangat antusias untuk dapat terpilih. Karena kami ingin untuk mencurahkan segala potensi, ide, buah pikiran yang kami miliki untuk membangun Semansa ke depannya yang lebih baik. Kalau dari saya tadi lebih sama excited sekali, bahagia, bangga, senang. Terus kenapa? Karena saya akan mencalonkan menjadi ketua OSIS ini. Saya akan belajar banyak pengalaman dan tanggung jawab di OSIS. Jadi yang selama ini saya rasakan selama proses pemilihan sebelum orasi besok ya, itu tegang, ada serunya, ada senangnya, ada sedihnya juga. Ada kecewa sedikit sekali, tapi kecewanya itu tertutupi oleh kesenangan dan ketegangan. Nah, di sini itu saya merasa kental sekali politiknya. Di sini saya belajar politik banyak sekali, menyusun strategi, taktik, terus bagaimana cara mempengaruhi orang. Kemudian saya belajar berbagai jenis orang, berbagai tipe, mulai dari yang setia, yang berwajah ganda, itu alhamdulillah kita sudah bisa ketahui yang mana orang-orang. Dan untuk menjadi ketua OSIS tentunya saya sangat siap, saya sangat excited, dan saya sangat senang sekali. Kalau dari saya, apa yang saya rasakan sebagai calon wakil ketua OSIS itu kurang lebih seperti yang dideskripsikan tadi, seperti Kak Umay. Banyak hal yang telah dilewati, tentu ada rasa tegang, rasa excited, pasti adalah rasa begitu. Terus selama pemilihan ini banyak juga hal-hal yang sudah terjadi yang bisa dijadikan pengalaman untuk kedepannya juga. Terima kasih. Pertanyaan yang nomor 2, hal apa yang mendorong kalian untuk lebih percaya diri untuk maju sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS?
Silakan menjawab. Menurut kami sangat penting karena jabatan ketua OSIS bukan hanya sekedar jabatan atau pangkat saja, tetapi jabatan ketua OSIS adalah jabatan paling tertinggi yang ada di dalam organisasi dan harus bisa menjadi teladan bagi seluruh anggota dan dapat dipercayai untuk memegang amanah yang diberikan oleh seluruh siswa kepadanya. Tentunya hal yang membuat kami sangat tertarik, sangat antusias untuk mencalonkan, yaitu kami ingin mencerahkan segala kemampuan yang kami miliki, dan kami berharap dengan buah pikiran kami dapat memajukan SMA Negeri 1 Kolaka sebagai sekolah yang lebih unggul dari tahun ke tahun. Oke, yang pertama, kami ingin meluangkan segala waktu, tenaga, pikiran, ide, bahkan materi kami untuk memajukan OSIS Mansekolaka. Kemudian, Acil mungkin tambah. Sudah kurang lebih seperti itu. Ya, karena kita kan ketua dan wakil, otomatis kita sepemikiran. Kemudian di OSIS juga ada sistem yang ingin kami ubah. Kemudian ada program yang kami ingin masukkan yang belum pernah ada di program OSIS sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian mengubah kepengurusan dari periode sebelumnya ke periode kalian yang akan datang? Seperti yang kita ketahui bersama, pengurus OSIS MPK setiap tahunnya mengadakan seleksi kepengurusan baru. Dan dari situ, kesempatan kami untuk mencari anggota kepengurusan baru yang selalu mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek kegiatannya, profesional dalam bekerja, serta berakhlak mulia. Dan dari itu semua, kami harapkan pengurus OSIS dapat menjadi teladan dan OSIS MPK dapat menjadi organisasi yang profesional dalam bekerja dan selalu mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, adapun cara kami untuk mengubah kepengurusan dari periode sebelumnya dan menuju periode sekarang, periode kami yaitu kami memiliki ciri khas dan kami menyadari bahwa saat ini kita telah memasuki era 5.0, era revolusi industri 5.0 atau juga dikenal sebagai era society 5.0, yang dimana internet telah menjadi bagian dalam sendi-sendi kehidupan kita dan setiap kegiatan kita sehari-hari. Maka dari itu kami ingin memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dalam berbagai aspek yang ada di SMA Negeri 1 Kolaka, terutama pada aspek yang paling fundamental, yakni pendidikan. Kami ingin menerapkan kemajuan teknologi tersebut dimulai dari pendidikan. Karena mengapa ya? Kami menganggap bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang paling mendasari, di mana disitulah suatu negara yang maju dimulai. Dengan pendidikan yang baik, maka kesehatan masyarakat dapat meningkat, karena masyarakat tentu dapat mengikuti, dapat melaksanakan pola hidup yang sehat berbekal ilmu pengetahuan yang ia miliki. Dan apabila kesehatan masyarakat telah meningkat dan pendidikan tersebut juga telah tinggi, maka ya tentunya akan berdampak, akan berefek domino pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi di masyarakat, karena masyarakat telah mampu mencari dan membuka lapangan pekerjaan untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari berbekal ilmu pengetahuan dan kesehatan yang ia miliki. Maka dari itu, dengan meningkatnya hal tersebut, maka suatu negara dapat berkembang menjadi negara yang maju, negara the high class of consumption. Jadi cara ubahnya pertama mulai dari individu masing-masing, diri kami masing-masing. Kami akan ubah sebisa mungkin mindset, karena ada nih salah satu hal yang paling agak belok ya di OSIS, yaitu sistem kesenioritasan. Senioritas yang saya maksud di sini bukan menghormati, bukan kayak panggil kak, harus tunduk sama kakak-kakak, bukan seperti itu. Karena itu namanya saling hormat menghormati. Jadi kita perlu ketahui dulu teman-teman, definisi senioritas itu seperti apa. Jadi senioritas itu adalah adanya
kesenjangan antara junior dan senior yang dimana lebih mendepankan senior. Jadi kayak senior junior tuh beda, padahal kan kita sama-sama siswa, kita sebenarnya sama aja, sama-sama jiki makan nasi, sama-sama jiki belajar di sekolah, tujuan tak sama, tapi kita cuma beda di usia saja teman. Nah, yang ingin kami ubah itu sistem senioritas ini. Seperti adalah hal-hal di dalam OSIS yang mungkin itu cukup kita yang tahu, yang saya pikir kurang etis ya Kak Gina. Kurang itu. Kurang memanusiakan manusia. Tidak, itu over kayaknya ya. Kurang etis lah seperti itu. Nah, cara kami mengubah pertama, kita dekati pelan-pelan dulu nih. Kan kita tuh usia 16-17, kita tuh remaja tangguh. Jadi caranya kami itu tidak dengan kekerasan. Kami mulai dari hati ke hati, karena kalau remaja usia seperti kami yang langsung dikerasi, itu tidak akan mendengar. Jadi ya caranya yang pertama itu dari hati ke hati. Terus kita harus mengertinya, orang itu seperti apa, individunya seperti apa. Tambahan dari Kak Akil mungkin ada? Seperti kita ketahui, pasti dari periode ke periode itu semuanya pasti tidak sama. Tapi kami pasti akan berusaha untuk kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang keempat. Menurut kalian, seberapa penting sih jabatan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Baik, hal yang mendorong kami yaitu kami ingin memajukan sekolah SMA Negeri 1 Kolaka menjadi sekolah yang berbudi pekerti luhur, unggul, serta kreatif. Sesuai dengan visi dan misi kami, dan harapan kami, visi dan misi tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Baiklah, menurut kami jabatan sebagai ketos dan waketos itu tentunya merupakan jabatan yang paling penting di dalam organisasi OSIS. Dikarenakan jabatan tersebutlah yang memegang kendali atas patra organisasi OSIS. Ya, sebenarnya di sini bukan masalah jabatan. Kami menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bukan karena mengejar jabatan. Tapi kalau dengan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kita punya pengaruh. Kita bisa, OSIS itu di tangan kita. Jadi apa yang kurang baik di OSIS selama ini bisa diubah melalui kita. Kita punya tujuan dan kita bukan mengejar jabatan. Kita mengejar tanggung jawabnya. Kurang lebih sudah seperti Pertanyaan yang kelima. Apa visi misinya, moto, dan juga slogan? Visi kami mengoptimalkan eksistensi OSIS, yaitu media untuk mengembangkan segala potensi, menjadi wadah aspirasi dan inspirasi peserta didik, serta mampu menjadi penyalur perdamaian, menciptakan ketentraman di SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, kami mempunyai misi sebagai berikut. 1. Senantiasa mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Mendukung visi misi sekolah, memanifestasikan SMA Negeri 1 Kolaka sebagai lingkungan belajar yang kondusif. 3. Merangkul dan mengefektifkan ordi basis, sehingga peserta didik dapat menyalurkan energi dan kreativitas dengan cara yang positif. Dan 4. Membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh warga sekolah. Moto kami akan bekerja dengan produktif, profesional, religius, optimis, dedikatif, ulet, Komunikatif, tanggung jawab, inovatif, dan fokus. dan slogan kami, pilih kami untuk semansa yang lebih baik. Aspirasi kalian prioritas kami. Berbeda untuk bersatu, bersama pilih 01. Baik, visi kami ialah membentuk insan yang selek berdasarkan Pancasila dan berlandaskan MTAK sebagai transformasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolaka dalam rangka menjadi dunia dalam era revolusi industri 5.0. Adapun misi kami yaitu pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mewujudkan dengan nyata peran OSIS sebagai wadah demokrasi dan penyuara aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolaka. Ketiga, membentuk insan yang intelek, kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi demi mengharumkan SMA Negeri 1 Kolaka. Keempat, memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk siap menghadapi perubahan dunia.
Dan kelima, yaitu meningkatkan dan mewujudkan pengalaman belajar mengajar yang inovatif, adaptif, kreatif, berkualitas terhadap perkembangan teknologi terkini. Mulai dari apa dulu nih? Apa dulu nih? Iya. Oke deh. Jadi kami adalah Si. berani, kreatif, dan asik. asik. Slogan kami adalah Terbang tinggi, meraih prestasi. Oke, sebelumnya saya mau kenalin dulu nih. Kami tuh dikenal sebagai Hawk. Hawk itu singkatan dari Humai with Akil. Nah, Hawk itu adalah burung teman-teman, burung elang yang ganas. Kami mengambil filosofi burung Hawk karena kenapa Kak Akil? Karena burung elang dikenal sebagai burung yang berani, tangguh, cerdas, adaptif, fokus pada tujuan, serta memandang lebih jauh dan luas ke depan. Seperti itu burung Hawk. Langsung saja mungkin ke visi misi ya. Visi kami adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Kolaka yang unggul, adaptif, dan kreatif berdasarkan IMTAK dan nilai-nilai Pancasila. Misi kami yang pertama, meningkatkan kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan adab-adab yang baik kepada sesama warga sekolah dimulai dari lingkungan OSIS. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kolaka sebagai wadah untuk menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa. Yang keempat, menggalang persatuan dan kekeluargaan antar siswa serta menolak diskriminasi. Yang keempat, menciptakan budaya kolaborasi antar OSIS dan Ordibasis. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan spirit kewirausahaan dan melek teknologi di era digital. Terima kasih. Pertanyaan yang nomor 6. Bagaimana cara kalian mengajak siswa untuk memilih kalian? Baik, cara kami untuk mengajak siswa-siswi untuk memilih kami akan memperkenalkan visi dan misi kami yang sangat menarik. Dan tentu saja dibarengi dengan program unggulan kami yang sangat menarik dan bisa membantu siswa untuk mengembangkan potensinya agar mampu menghasilkan karya-karya yang sangat menarik untuk dinikmati. Kami juga siap mendengarkan kritik dan saran terhadap kinerja secara terbuka. Dan kami tidak akan beromong kosong saja, kami akan membuktikan dengan kerja nyata. Baiklah, tentunya seperti biasanya kami akan melakukan kampanye, membentuk tim sukses dan semacamnya, membentuk grup untuk saling bentukan informasi dan saling mendukung. Cara mengajak siswa. Seru sekali ini karena selama ini tuh banyak sekali yang kita lakukan ya. Kita cerita sedikit. Oke, jadi yang pertama itu saya dan Akil tentu saja punya satu visi misi. Jadi kita harus bersatu dulu. Kita harus sejalan untuk bisa mengajak teman-teman. Yang kedua, kami memperbaiki wibawa kami di depan teman-teman. Seperti sebisa mungkin kita menjaga sifat yang tidak menimbulkan kekacauan. Jadi di depan siswa sebenarnya bukan hanya selama kampanye, tapi sebelum kampanye, walaupun kita tidak mencalonkan ketua OSIS, kita tetap harus menjaga sifat dan wibawa kita di depan teman-teman sekalian. Karena kalau kita sudah punya wibawa, kita sudah punya kepercayaan diri di depan mereka, mereka akan percaya dan yakin bahwa kita adalah pemimpin atau orang yang baik. Kemudian caranya selanjutnya adalah kita mulai dari teman-teman kita, dari circle-circle kita. Nah di circle kita itu kita mulai nih, karena circle kita kan orang-orang yang kami percaya. Nah di circle itu kita mulai menyebar kayak kelebihannya kami apa yang kami tawarkan kepada semansa, apa yang kami akan wujudkan untuk semansa ke depannya. Itu dah. Di circle kami ini kita punya tim sukses. Nah tim sukses ini yang bergerak dan kita mengatur strateginya mungkin enggak usah pokoknya kita punya strategi dan rancangan ke depan yang berjalan ke tim sukses kami. Kami sebenarnya tinggal mengkoordinir saja. Pertanyaan yang ke-7. Apa program unggulan dan kapan perkiraan pelaksanaannya? Baik, program unggulan kami yaitu Presinisi, representasi seni berbasis kompetisi. Presinisi adalah program unggulan dari kami yang mengkhususkan di bidang seni dengan sasaran peserta SMA sederajat sekabupaten Kolaka. Selain bidang akademik dan olahraga,
seni jugalah harus menjadi perhatian. Maka dari itu, event ini bertujuan untuk mengembangkan potensi agar mampu menghasilkan karya-karya yang dapat dinikmati oleh semua orang, sekaligus dapat melestarikan lingkungan. Untuk perkiraan pelaksanaannya, kami berencana akan merangkaikan program unggulan kami dengan Porseni. Jadi mungkin nanti namanya bisa Porseni Ekspresionisi. Ditunggu ya. Wah, keren banget, Kak. Adapun program unggulan kami yang pertama yaitu Reduction, Evolution of Education, dan kedua adalah Reduction Cup. program pertama kami yaitu yang bernama program pertama kami yaitu Reduction, yang merupakan akronim dari Evolution of Education, yang dimana pada program ini kami akan saling yang dimana pada program ini kami akan berkolaborasi dengan PT Ruang Raya Indonesia demi mewujudkan kelas hybrid untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Kolaka dan menjadikan SMA Negeri 1 Kolaka sebagai sekolah dengan kelas hybrid dengan metode pembelajaran yang hybrid pertama di Kabupaten Kolaka ini. Adapun program kedua kami yaitu Reduction Cup, yang merupakan program olimpiade atau ya semacamnya kompetisi antar kelas yang dimana dalam kompetisi ini memperlombakan sains mata pelajaran, dan jikalau memungkinkan maka kami akan mengembangkannya tak hanya antar kelas saja, namun kami akan turut mengembangkannya hingga pertandingan antar sekolah di Kabupaten Kolaka ini. Adapun perkiraan pelaksananya untuk program pertama kami akan melakukan secepatnya, dengan segeranya kami akan lakukan jika dana telah mencukupi, dana telah cair. Dan program unggulan kami telah disetujui oleh Pak Kipsek dan sangat membantu untuk perkembangan masa yang Oke, program unggulan kami ada 4. Yang pertama, FESPA, Festival Pelajar. Nah, Festival Pelajar ini adalah festival di mana di dalamnya itu bukan hanya lomba akademik, intelektual, karena kita ketahui bersama bahwa prestasi itu bukan hanya akademik, tapi siswa semansa, saya sangat percaya bahwa siswa semansa itu punya sangat banyak bakat, bukan hanya akademik tapi juga seni dan olahraga. Seperti seni itu tidak hanya menggambar dan melukis, ada juga seni pertunjukan, retorika berbicara, mungkin menyanyi, dan masih banyak lagi. Dan di olahraga sendiri itu ada banyak sekali ya, ada futsal, basket, pencaksilat, karate, bulu tangkis, dan masih banyak lagi, apalagi yang ada di Semansa itu banyak sekali organisasi olahraganya. Nah, di festival pelajar ini kami akan mengadakan festival di mana pertemuan antar semua teman-teman nih yang punya bakat dan minat tersebut. Di situ mereka mungkin entah itu akan diadakan penampilan saja atau kita akan mengadakan pertandingan. Kemudian yang kedua ada romansa, Rohis Mansa. Rohis itu adalah kerohanian siswa. Nah, mengapa kami mengambil program ini? Karena yang pertama, ini mohon maaf ya teman-teman, karena saya kan kebetulan di forum anak juga. Kami berdekatan dengan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di DP3A itu kami dapat kami dapat data bahwa di Kabupaten Kolaka itu tingkat pernikahan dini sangat tinggi, MBA. Nah, itu yang mendasari adanya itu MBA itu dan sejenisnya adalah kurangnya pengetahuan ilmu agama. Mengapa? Karena pertama, di sekolah itu jam pendidikan agama sangat kurang ya. Kan? Bayangkan dalam satu hari 24 jam kita hanya belajar 1 jam untuk pelajaran agama, padahal agama itu adalah pondasi yang akan menentukan kita bertindak atau berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi di romansa ini kita akan bukan hanya dari kaum muslimin saja, tapi juga nonis yang ada Nasrani, mungkin Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan semua agama yang ada di Indonesia, yang ada di sekolah kami tentunya. Dari romansa ini kami akan melaksanakan seperti siraman rohani, bukan ruqyah ya, kayak siraman rohani, bukan ruqyah lain lagi tuh ruqyah.
siraman rohani supaya untuk menyadarkan siswa-siswi, karena di romansa itu bukan hanya ceramah tuh, tidak, akan ada kegiatan seru lainnya, karena kita tahu remaja tanggung seperti kita, jika mendengar tuh ceramah tuh dibicarai ini terus, kalau melalui sistem bicara saja itu akan masuk keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, makanya di romansa ini nanti akan seru teman-teman. Jadi ya, yang ketiga EMC, English Meeting Club. Nah, kenapa? Karena kita ingin menjadikan Semansa itu sebagai sekolah yang bisa berdaya saing internasional. Dan kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang harus dikuasai bagi kita. Apalagi di zaman sekarang ya Kak Akil, di zaman 5.0, zaman dimana teknologi menjadi bagian dari diri kita. Itu kita harus, di teknologi itu pasti kita bertemu, nih pasti ada nih yang pernah bertemu dengan teman dari luar negeri. Nah, kita harus bisa berbahasa asing. Selain itu untuk berprestasi juga, karena di Indonesia, di Kolaka juga khususnya, sering ada lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, supaya ini juga orangnya tidak hanya itu terus yang jago tuh bahasa Inggris, supaya kita jadikan Semansa ini siswanya jago semua bahasa Inggris begitu ya. Dan yang terakhir adalah POSIS, Polisi Siswa. Nah, ini adalah salah satu program dari Polres, dan kami ingin memasukkan dan menjadikan Semansa sebagai sekolah pertama yang meluncurkan program polisi siswa ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, tentu saja meningkatkan keamanan Semansa Kolaka, supaya meminimalisir juga adanya perkelahian, perundungan, dan sebagainya. Kemudian di POSIS ini akan ada Badan Intelijen Siswa, BIS. Jadi BIS ini, Badan Intelijen Siswa ini sifatnya rahasia dan akan diketahui oleh orang tertentu saja. Tidak semua orang tahu BIS ini. Seperti Intel kan? Intel, seperti apa sih Intel? Rahasia seperti itu. Dan juga kita menampung teman-teman yang ingin mungkin lanjut di kepolisian, yang memiliki bakat di intelijen atau kepolisian, keamanan seperti itu, untuk kita mengajak mereka untuk bergabung di polisi siswa ini. Sebenarnya teman-teman, program kami tuh banyak, tapi program unggulan kami yang kami canangkan ada 4 saja. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana komitmen kalian untuk memberdayakan eskul-eskul yang ada termasuk podcast? Silakan. Semansa menjadi sekolah yang aktif dalam ekstrakurikuler. Meskipun sekarang sudah banyak yang aktif, tetapi beberapa lainnya masihlah memerlukan dukungan. Oleh karena itu, kami akan mengadakan rapat bersama perwakilan ekstrakurikuler untuk mengetahui bagaimana progresnya. Siapa tahu ada yang ingin mengemukakan aspirasinya, karena mereka masih termasuk siswa Semansa juga. Nah, untuk memperdayakan podcast SMA Negeri 1 Kolaka, kami akan mengadakan siaran, terutama talk show bersama narasumber. Tak hanya di YouTube saja, tetapi di berbagai macam platform sosial media OSIS MPK SMA Negeri 1 Kolaka. Baiklah, untuk memberdayakan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kolaka ini dan meningkatkan para partisipannya, ya tentunya kami akan bekerja sama dengan Divisi 9 ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menyebarluaskan konten-konten yang berkaitan dengan ekskul tersebut, yang bertujuan untuk menarik minat para peserta didik untuk turut berpartisipasi dalam ekstrakurikuler tersebut. Adapun untuk ekstrakurikuler podcast ini, rencananya kami akan membentuk kepanitiaan untuk mengurus podcast ini, mulai dari setting lokasi, setting peralatan dan editan dan sebagainya, dan menjadwalkan secara rutin program yang akan ditayangkan. Oke, mengenai memberdayakan ekskul, divisi kami tadi ada meningkatkan, menumbuhkan budaya kolaborasi antar OSIS dan Ordibasis. Nah, di sini kita sudah menekankan bahwa kita tidak akan menelantarkan, kita tidak akan melepas begitu saja organisasi di bawah OSIS atau ekskul yang ada di Semansa, seperti podcast misalnya, PMR, Pramuka, dan di Semansa itu banyak sekali organisasi di bawah OSIS. Nah, di sini telah peran kami sebagai OSIS yang bertanggung jawab dan akan berkolaborasi terus. Kami akan memantau terus
semua kegiatan semua ordibasis. Jadi misalnya salah satu organisasi mengadakan pertemuan. Jadi kami dari OSIS harus ada memantau di situ. Walaupun tidak semuanya, beberapa orang mewakili, karena pada dasarnya itulah guna OSIS. Kita maju. Pertanyaan yang ke-9. Jika ternyata kalian tidak terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana perasaan dan tindakan kalian? Baiklah, jika kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kolaka periode 2023-2024, kami tetap akan memberikan masukan pendapat kami kepada ketua dan wakil ketua OSIS terpilih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan periode kedepannya. Ya, tentunya jikalau kami tidak terpilih nantinya, ya kami akan tetap legowo saja. Dikarenakan manusia memang hanya dapat berikhtiar, namun yang di ataslah yang menentukan segalanya. Saja tidak apa-apa. Kita akan berlapang dada karena ini namanya permainan. Pasti ada yang menang kalah, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Dan mengenai kecewa, mungkin insya Allah kami tidak akan kecewa karena selama proses ini kami sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran yang belum pernah kami dapat sebelumnya. Betul nggak Kak Gil? Betul sekali. Kak Gil pasti dapat sekali feelnya. Kayak betul-betul ini misalkan kita banyak sekali belok-beloknya, banyak sekali senang sedihnya. Dan kita belajar politik di sini, kemudian belajar tentang banyak. Dan insya Allah kami tetap akan solid, kami akan tetap berteman dengan paslon yang terpilih. Karena apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Barangkali ada yang ingin ditambahkan seperti yel-yel mungkin Kak? Baik. Pilih kami untuk semansa yang lebih baik. Aspirasi kalian prioritas kami. Berbeda untuk bersatu. Bersama pilih nomor 1. Baiklah, adapun Yel-yel yel-yel kami yaitu promise made, promise keep, for brighter future of Semansa. Oke, jadi tambahan saja mungkin saya himbau kepada teman-teman semua untuk tetap sportif, memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, dan jangan mudah terprovokasi oleh pihak lawan. Jangan mudah terpengaruh fitnah yang tersebar, karena kita sudah SMA, kita harus pintar memilih informasi yang benar, mana yang fakta, mana yang dusta. Kemudian teman-teman silakan memilih dengan hati nurani, jangan ada paksaan di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Itu saja. Baik, dengan berakhirnya yel-yel dari pasangan calon wakil ketua OSIS dan ketua OSIS periode 2023-2024, maka berakhir pula podcast kami. Saya Zahra Ilani Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.